آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di tempat yang agung, tempat yang menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman daripada tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat majelis zikir, tempat majelis taklim, yang mana tempat di dunia ini sama semuanya. Ya, rumah di dunia ini sama nilainya semuanya. Walaupun mungkin beda pintunya, beda keramik, cuma itu aja, cuma nilainya sama. Tapi tempat tersebut, tempat apapun, jika dibuat majelis taklim di dalamnya, maka berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga. Sekarang orang kalau sudah masuk di taman itu berarti sudah bakal masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung rumah yang di dalamnya menjadi taman daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mal fakhru illa li ahli al-ilm. Tidak ada kebanggaan yang bisa kita banggakan kecuali orang yang memiliki ilmu. Maka beruntung orang yang disibukkan sehari-harinya untuk menuntut ilmu agama, seperti halnya pian hadir di majelis ilmu semacam ini. Tidak ada kebanggaan kecuali orang yang memiliki ilmu. Orang tadi itu Pak, kalau tidak punya ilmu, maka dia dengan binatang sama. Yang membedakan manusia adalah ilmu. Laulal ilm lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini maka akan menjadi binatang beradab. Pak, kita makan, kera juga makan, Pak. Kita minum, kambing juga minum, sama. Ya. Mereka jalan, kita jalan juga sama. Tapi yang membedakan kita ilmu. Kita makan ada aturannya. Kita makan ada aturan. Ya, sunnahkan sebelum makan cuci tangan dulu, pakai tangan kanan, baca bismillah dengan cara duduk. Ya, makan pelan-pelan, nggak boleh pakai tangan kiri. Sebelum makan baca doa, habis makan baca doa. Ada aturannya. Binatang makan nggak pakai aturan. Ya, kapan lapar makan, sambil jalan, sambil gelantungan, ya. Pakai tangan kiri, tangan kanan, tidak cuci tangan, tidak baca bismillah. Nah, itu yang membedakan kita dengan binatang. Pak, pian kencing, kuda juga kencing. Cuma yang membedakan kita dengan kuda, kita kalau kencing masuk kamar mandi, kaki kiri, ya, baca doa sebelum masuk, ya, masuk kamar mandi baca doa. Pakai kaki kiri sampai kamar mandi, sunnah jongkok, ya, duduk jongkok, kemudian dibersihkan, habis dibersihkan keluar pakai kaki kanan baca doa. Sedangkan binatang kencing juga, tapi nggak pakai aturan. Kapan kebelet, dimanapun tempat kencingnya, nggak dari WC. Pernah lihat kambing masuk WC? Pernah lihat kuda bingung mau kencing dari kamar mandi? Kan ada. Kapan dia ke
mau di masjid kencing, kencingnya pun berdiri lagi. Nah, kok nggak pernah baca bismillah, nggak baca doa. Ya, jadi membedakan kita dengan binatang adalah ilmu, ada aturannya. Makanya kalau orang nggak pakai ilmu Pak, pas kebelet kencing dari pagar pojok berdiri kencing. Maka apa bedanya dengan kuda biar? Cuma bedanya kuda kakinya 4, ini kakinya 2. Ya, orang yang kebelet kencing cari pagar, mojok lagi, berdiri. Nah, apa bedanya dengan kuda kencing? Sama. Jadi yang membedakan kita ini ilmu. Lasaran nas kal bahaim laudal ilmu. Kalau bukan karena ilmu, manusia jadi binatang. Maka beruntunglah biar dihadirkan di majelis-majelis ilmu semacam ini. Alhamdulillah. Suatu saat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, beliau jalan di pasar Basrah. Sampai di pasar Basrah, orang-orang lagi sibuk mencari harta, mencari dunia, bekerja, begawi. Nggak pernah hadir majelis, sibuk begawi, lupa hadir majelis. Kemudian ujar Abu Hurairah, kalian cari apa? Cari harta, dunia, begawi, cari harta, masya Allah. Kata Abu Hurairah, ketahuilah di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Lo emang Nabi punya warisan? Ada, itu dibagi-bagi di masjid. Kalau pengen telat gak dapat nanti. Orang-orang ini dengar Pak ya, dengar bahwasanya dibagi warisan Nabi, pasti banyak warisan Nabi ini, mungkin sedikit. Langsung mereka tutup tokonya Pak, tokonya ditutup. Ya, yang buka warung ditutup juga, berangkat ke masjid ingin mengambil apa? Warisan yang dibagi-bagikan di masjid. Sampai di masjid kayak ada orang berbagi harta. Yang dilihat majelis taklim sebelah kiri, ya, bahas ilmu fikih, ngajari sholat, ngajari wudhu, baca Quran. Bingung Abu Hurairah, ini sahabat Nabi kok bohong, ya, kok pembualan, ya, berbohong kepada kita. Katanya sahabat Nabi. Pergi, Abu Hurairah, kenapa kamu berbohong? Kita lihat di masjid tidak ada orang bagi harta, tidak ada orang yang membagikan warisan Nabi Muhammad. Bohong kamu. Kata Abu Hurairah, yang pengen lihat di sana. Yang pengen lihat di sana apa? Di masjid. Yang ada orang belajar fikih, majelis taklim, baca Quran, salat, itu aja. Enggak ada berbagi harta. Apa kata Abu Hurairah? Wai hakun, celaka kalian. Itulah warisan Rasulullah SAW. Majelis taklim ini, majelis ilmu inilah warisan Nabi yang kalian tinggalkan demi mencari dunia yang sementara. Lo tidak melarang, Islam tidak melarang mencari dunia, silahkan. Begawi silahkan, cari duit yang banyak, cari harta yang melimpah, menjadi orang yang sugih, silahkan. Cuma jangan lupa waktunya majelis, waktunya taklim, belajar, belajar. Masa nggak bisa menyisihkan waktu untuk akhirat? Cuma 1 jam untuk akhirat, biar 8 jam untuk dunia. Siap jungkir balik, siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk dunia, untuk majelis. Nggak sanggup kadang kita hadir. Padahal pian datang ke majelis, ya dapat pahala, dapat rahmat, ridho Allah, dikasih makan sama tuan rumah lagi. Kurang apa? Rizki zahir batin dapat di majelis. Rizki zahir dapat makan, dapat minum. Rizki batin dapat ilmu. Ilmu itu nur, cahaya. Orang yang datang ke majelis, dia mendapatkan bagian cahaya dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya beruntung orang yang hadir majelis. Tapi orang tidak akan tertarik kepada majelis kecuali orang yang paham keutamaan majelis.
akan datang ke majelis. Tapi kalau orang yang paham bagaimana nilai majelis, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, seandainya manusia tahu pahala yang Allah berikan di majelis ilmu, maka mereka akan datang ke majelis walaupun merangkak. Biar tidak kawat berjalan ke majelis, tapi pian tahu keutamaan majelis, maka pian akan datang walaupun merangkak. Tapi kalau orang nggak paham, sekalipun di samping rumahnya majelis tidak akan datang. Orang nggak paham, sekalipun dekat 10 langkah, 20 langkah dari rumahnya ada majelis, tidak akan datang. Tapi yang jauh bisa datang. Kenapa? Paham, kenal, ya. Orang yang sudah cinta dengan ilmu dimanapun akan datang. Jarak bukan masalah bagi dia. Ya, jarak bukan masalah. Yang penting bisa hadir majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ulama itu menjelaskan keutamaan ilmu bukan untuk apa? Supaya dia paham ilmu ini berharga. Makanya Pak, di mana-mana pasti Pak, kalau saya membuka majelis, itu pertama yang saya bahas adalah mengenalkan orang kepada ilmu. Paham dulu apa tujuan ilmu, apa fadilah ilmu, supaya orang cinta sama ilmu. Sekarang orang belajar misalnya fikih, belajar cara berwudu, belajar cara sholat. Kalau pian tidak gunakan, tidak pian jelaskan keutamaan belajar itu, mereka malas. Sama juga, paling angkat tangan, rukuk, sudah itu aja. Tapi kalau kita jelaskan bagaimana keutamaannya, akan faham, akan cinta dengan ilmu. Makanya orang itu kalau tahu kadar kemuliaan ilmu, akan cinta sama ilmu. Biqadril ma'rifah takunul mahabbah, kata ulama. Dengan kadar pemahaman, pengertian pian, kenal pian kepada ilmu, maka akan datang kecintaan. Kata orang sekarang, tak kenal maka tak sayang. Itu bahasa sekarang. Jauh ulama sudah mengatakan tuh, biqadril ma'rifah takunul mahabbah. Orang itu kalau kenal maka akan cintainya. Dia kalau nggak kenal dengan ilmu, apa keutamaan ilmu, apa gunanya ilmu, nggak akan cinta dengan ilmu, nggak akan cinta dengan majelis ilmu semacam ini. Tapi kalau nggak cinta, nggak ada gunanya. Apa itu? Contoh aja Pak. Atau contoh. Contoh Michael Jackson. Ya. Radhiyallahu anhu. Tahu kan? Michael Jackson tahu kan? Yang terkenal di zaman, ya. Ya, yang terkenal di zamannya. Dia tahu Pak, ketika Michael Jackson itu Pak, saya yakin joget depan BPN biasa. Michael Jackson joget di sini biasa. Kenapa? Tidak kenal dengan Michael Jackson, cuma tahu aja. Tapi orang yang benar-benar kenal Pak, Michael Jackson Pak, baru keluar Pak dari tirai mau konser, baru joget sebentar banyak orang pingsan. Itu yang Michael Jackson kalau konser Pak, yang hadir puluhan ribu. Kalau majelis ini Michael Jackson sekali konser puluhan ribu yang hadir. Begitu joget banyak yang pingsan. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Michael Jackson. Sehingga kenal jadi cinta. Pian kenapa nggak tertarik? Karena pian nggak kenal. Begitu pula dengan Nabi Muhammad, dengan ilmu semua, dengan ilmu, dengan Nabi nggak kenal, maka nggak akan cinta. Bahkan ya, Michael Jackson itu ketika meninggal dunia, itu semua asetnya Michael Jackson dilelang, sampai kaos sama celana dalamnya dilelang. Sampai di berita itu Pak, melelang sempaknya Michael Jackson Pak. Sempak celana dalam dilelang. Berapa? Kalau tidak salah 7M dilelang. Kalau pihak dikasih, dibuang balik model. Ada apa? Barokah Michael Jackson ditaruh di rumah.
Ya, ngapain kita nyimpen barokahnya Michael Jackson di rumah? Pasti begitu. Karena dia nggak kenal, sehingga nggak cinta. Orang yang kenal Pak dilelang sampai miliaran, sempat doang. Karena kan kenal dan cinta jadi berharga. Begitu pula ilmu ini. Orang-orang kenal ilmu, uang yang dikeluarkan kecil untuk ilmu, yang dikeluarkan kecil. Mau keluar berapa juta nggak apa-apa, kecil. Kenapa? Demi dapat ilmu. Kenapa? Mereka paham ilmu, mereka cinta dengan ilmu. Orang yang nggak kenal dengan ilmu, jangankan keluar duit, mau dibayarin berat. Masuk ke sini Pak, bayarlah ke sini. Jius, ini yang hadir bayarlah masuk sini. Kadang kan, yang datang kita kasih makan, undian hadiah umroh lagi. Insyaallah kena ada hadiah umroh di sini. 10 tahun lagi. Doakan Haji Sugih, kami tambah sugih ya, supaya besar majelis ini. Banyak sebenarnya Pak, bukan masalah sugih atau kadaknya Pak ya. Banyak orang sugih tapi tak bikin majelis banyak. Saya mau yang di Samarinda yang lebih sugih dari Haji banyak lah. Banyak. Ada mereka bikin majelis hadir gitu untung-untungan kecil, masya Allah. Sudah bikin majelis hadir pula di sini. Kenapa? Biqadril ma'rifah takunul mahabbah. Dengan ukuran kenalnya dengan ilmu, pahamnya ilmu, maka akan timbul cinta. Dan orang kalau sudah cinta dengan ilmu Pak, masya Allah, jangan ditanya. Sekalipun meninggal dunia, Allah akan kirimkan malaikat yang mengajari dia di alam barzakh sampai jadi alim, dan akan dibangkitkan kelak di hari kiamat menjadi ulama. Itu orang yang cinta dengan ilmu. Pian nih, misalnya pian ulun ini bungul ya, ini otak anu miring sebelah misalnya. Wah, yang disampaikan pian nggak langsung masuk tapi senang hadir majelis, cinta kepada ilmu. Tidak usah khawatir, orang yang cinta dengan ilmu hadir di majelis taklim, maka ketika dia meninggal maka diajari oleh malaikat, dikubur di alam barzakh, riwayatnya ada sampai kelak di hari kiamat dibangkitkan dengan ulama. Tiba-tiba satu rombongan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, satu rombongan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Rifai, ya, Imam macam-macam. Orang yang menuntut ilmu, maka hadirin jangan sia-siakan. Jangan, kalau ada waktu maka datang ke majelis walaupun sebentar. Urut sibuk datang sebentar, 5 menit 10 menit kalau bisa sampai selesai. Kenapa? Karena harapan kita cuma ini majelis ini majelis Pak, biar ikhlas kada ikhlas, guring kada guring di majelis. Biar nih ke majelis Bapak bantal silakan. Ya, silakan Bapak bantal guring ke Bapak di majelis. Mau guring enggak? Kada guring enggak? Paham enggak? Kada paham enggak? Tetap pahala. Tetap surga. Itu majelis. Ibadah kita Pak, salat. Dan ini Pak bisa diterima, bisa kada. Ikhlas diterima, kada ikhlas diterima. Puasa juga begitu, zakat juga begitu. Semua ibadah kita kalau nggak ada ikhlas tidak diterima. Nggak akan diterima. Tapi yang di majelis paham nggak paham? Niatnya ke majelis mau hadir kan kada? Niatnya ke sini bukan untuk hadir majelis, kada cari makan doang misalnya. Apa? Makan di tempat Yos misalnya. Apa? Niat nggak kada niat? Paham kada paham, guring tak kada guring, tetap lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih utama daripada menghantar 1000 jenazah. Tak main-main hadir majelis ini, tak main-main orang hadir majelis ini. Oleh sebab itu hati lihat para ulama bikin majelis walaupun cuma 2 orang,
Habib Abu Bakar Gresik itu Pak, awal bikin madros, bikin majelis itu Pak, di Margi dan di Gresik, yang hadir cuma 4 orang 5 orang. Bikin majelis nggak harus banyak, ya, nggak harus banyak. Lemes jasnya Pak, yang hadir cuma 5 orang. Ada apa? Kalau 5 orang aja bikin majelis, nggak harus ribuan, nggak harus ratusan, nggak harus bikin majelis. Walaupun yang hadir sedikit, jangan cari banyaknya orang, tapi cari keutamaannya. Cari keutamaannya. Ada apa? Walaupun sedikit, 4 orang, nggak masalah. Lanjut majelis. Ajarkan ilmu agama. Jangan para aulia, Imam Haddad yang hadir sedikit, tidak banyak. Yang hadir sedikit. Para aulia itu sedikit. Saya punya guru bercerita itu. Waktu ke Hadramaut Al-Habib Taufik bin Abdullah bin Husain Asy-Syarif. Itu Pak di Sewun itu Pak mengadakan haulnya Habib Ali Habsyi. Ini langsung di pusatnya. Di kantor pusat mengadakan haul Habib Ali Habsyi. Yang hadir cuma 20 orang aja. Di Indonesia banyak yang tanya. Ya, di Indonesia banyak jutaan Habib Ali Habsyi. Solo. Di pusat apakah batal haul walaupun yang hadir sedikit? Lanjut. Jadi jangan lihat jamaahnya, ya. Jangan lihat wah ini sedikit, wah ini banyak, jangan. Tapi lihat bagaimana